Di sini ada contoh untuk cara menambahkan JavaScript ke HTML. Ada cara internal, kita menambahkan script. Di sini dia taruh di head, bisa juga. Biasanya aku lebih suka taruh di body saja. Kemudian file eksternal. Ya, file eksternalnya sama, kita menambah text script juga, tapi scriptnya kita tambahkan src, atribut src source untuk nge-link file JavaScript seperti ini. Sama ini dia taruh di head, biasa aku lebih suka taruh di body. Apa bedanya taruh di head sama taruh di body? Semua yang ditaruh di head akan di-load duluan sebelum bodinya di-load. Berarti kalau websitenya ada banyak hal di headnya, di kepalanya, bagian tengah websitenya bakal putih kosong sampai semuanya selesai di loading di kepalanya sini, termasuk semua CSS dan semua JavaScript. CSS yang kita gunakan itu static, CSS-nya cuma dibaca terus dikasih hasilnya ke HTML-nya. Kalau JavaScript, kita bisa ada banyak coding yang jalan. Kita bisa ada loop, kita bisa ada conditional, kita bisa ada nge-load data, kita bisa melakukan banyak hal berbeda. Prosesnya bisa jauh lebih lama daripada hanya nge-load satu file statis seperti CSS. Jadi, aku lebih suka taruh si scriptnya di body aja. Konten HTML-nya bisa sambil muncul, JavaScript-nya sambil di loading. Contohnya, misalnya kita ke website kayak Tokopedia gitu ya. Ya pastikan ada sesuatu di bawah sambil dia nge-loading. Makanya tadi bagiannya ada yang masih abu-abu, nggak ke-load gitu, abu-abu. Kenapa? Dia pengen setidaknya ada sesuatu dulu di sini. Kalau nggak, kita sebagai user, misalnya kita ke halaman putih bersih, kita nggak tahu apa yang terjadi, paling nunggu 2-3 detik kita hapus tabnya, atau kita ke refresh, atau kita mencoba hal lain lagi. Jadi yang mau kita lakukan, scriptnya biasa ditaruh di body saja. Nanti kalau sempat aku edit juga ya, pindahin ke body aja. Di sini ada konsep variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data, dan kita dapat menggunakan variabel untuk menyimpan data. Data apa saja yang bisa disimpan? Nah, itu kita harus belajar dulu data apa saja yang dimengerti oleh si JavaScript. Mungkin ini kita sambil tulis notes ya. Salah, bentar. Oke, kita bikin file HTML baru. Type HTML head title body. Nah, di body ini kita bisa tambahkan script. Ini script yang inline, langsung di bodinya bisa ada JavaScript. JavaScript bisa melakukan banyak hal, termasuk membuat sebuah variabel. Sebuah data. Tipe data apa aja yang bisa dimengerti oleh JavaScript? Contohnya dia bisa mengerti string, integer, float, string, boolean, array, dan dictionary. Dictionary lagi. Oke. Terus bedanya apa? Integer adalah angka. Angka yang bulat ya. Angka integer, mungkin aku bilangnya numerik ya. Terus ada juga yang namanya float. Float itu angkanya ada komanya, walaupun cuma 1,0 atau 0,0 sekalipun, pokoknya ada komanya, itu adalah float. Atau yang panjang juga boleh, yang angkanya banyak juga boleh.
sama aja. Angkanya banyak, angkanya dikit, negatif, boleh juga. Oke, itu integer, itu float, terus ada string, semua yang dikutip. String kutip 2. Terus ada juga yang kutip 1 juga boleh ditulis seperti ini. Sama yang namanya pakai bracket. Ini juga ini juga. Oke, ada 3 cara tulis string. Kemudian ada boolean. Boolean adalah true atau false. Ini true. Dan ini false. Boolean hanya punya true atau false. String bisa diisi alfabet, simbol, angka. Lalu ada juga yang namanya array. Biasanya pakai kurung kotak. Array bisa diisi banyak data, setiap data dipisah koma. Misalnya kita bikin array untuk buah-buahan ya. Ke dalamnya isi pakai string, ada apel, ada pisang, ada jeruk. Ini adalah array isi 3 string. Lalu kalau kita bikin array isi angka juga bisa. Misalnya array nilai adalah 26, 78, 59. Nah, array isi 3 integer. Isinya campur juga boleh. Random. Nah, isinya campur. Dari string, terus angka, terus float misalnya, terus integer, float, string, boolean, bisa aja. Oke, array sekalipun juga bisa. Misalnya yang 2 ini gue ganti deh. Di array, terus misalnya ini diisi hobi masak. Ini juga bisa gitu. Ada array isi array, kan dia termasuk tipe data. Ya, ini tutup sebentar. Itu akhir ada objek. Cara bikinnya pakai kurung kurawal begini, dia sama. Objek bisa diisi banyak data, setiap data dipisah koma. Tambahannya ini yang panjangan kita harus tulis sini ya. Nah, tambahannya adalah setiap data di objek berpasangan. Value. Harus string. Value bebas. Jadi kita bisa bilang sebuah objek, misalnya objek Andi adalah kurung kurawal, I-nya, namanya, titik 2, Andi, koma, barang kedua, misalnya umurnya, string ya, titik 2, kemudian angka, kemudian koma, barang ketiga, dia adalah string hobi, terus value-nya adalah sebuah array. Gitu caranya.
dan seterusnya. Kalau ada barang lagi, tambah lagi, koma, sepasang lagi. Di ada key-nya, ada value-nya. Kenapa? Karena kalau data strukturnya udah kompleks atau terstruktur seperti ini, isinya bisa banyak, gimana cara akses datanya? Cara akses satu item di sebuah array. Ya, kita pakai angka index, ini integer. Mulai dari 0 untuk item pertama. 1 item kedua. Dan seterusnya. Jadi misalnya mau ambil pisang, maka kita bilang array buah-buahan kurung kotak, aku mau item kedua, pisang. Dia bakal dapat pisang. Kalau udah diambil mau diapain? Kalau udah diambil boleh dimasukin ke variabel, boleh di print, boleh ditampilkan di HTML-nya. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya. Cara akses data, kalau di sebuah objek, pakai key-nya, string ya, untuk dapat value sebuah objek. Ada juga shortcut untuk mengambil seluruh key di sebuah objek. Itu pakai object.keys. Contoh mau ambil semua keys objek mandi. Obj mandi kita bungkus object.keys. Akan dapat array nama, umur, dan hobi. Karena ada 3 key di sini. Kalau yang ini kita akan dapat string bisa. Oke, terus yang ini juga perlu dicontohin ya. Contoh, mau ambil umurnya objek mandi, bisa bilang obj mandi kurung kotak umur. Oke, kira-kira ini tipe-tipe data di JavaScript: integer, float, string, boolean, array, dan object. Terus ini cara membuat variabel. Cara membuat variabel, penamaannya bikin huruf kecil semua biar kita nggak bingung sendiri campur-campur huruf besar, huruf kecil. Kalau ada spasi, misalnya nama variabelnya itu 2 kata, spasinya kalian gantikan simbol underscore saja. Jadi biasa ada pertanyaan langsung di chat. Oke. Itu tipe datanya, dan ini cara bikin variabelnya. Kalau kalian melihat cara bikin variabel yang berbeda, misalnya kita bilang fonts. Y adalah 3,14. Ini sama, ini adalah float. Ini kita taruh di bawahnya. Adalah float. Variabel. Variabel tipe konstan dengan data float. Di variabel tipe konstan isinya tidak bisa diganti. An error. Oke. Jadi const digunakan saat kita mau simpan data yang tidak mau kita ubah. Selain itu pakai let.
Kalau mau ubah isi variabel let, kita bisa langsung ambil namanya dan ganti isinya. Misalnya num float sekarang adalah 15,5. Bisa. Sekarang num float isinya 15,5, bukan 1,0 lagi. Oke. Tapi kalau kita bilang phi adalah 5, ini akan error. Konstan variabel tidak boleh diubah. Oke. Oke ya. Oke, ini tipe-tipe data di variabel, tipe-tipe data di JavaScript, dan cara membuat variabel, cara mengubah variabel, cara ngebaca array, cara ngebaca dictionary. Kalau oke, aku pengen kalian bikin di JavaScript-nya, di HTML boleh bikin script itu. Cobain bikin variabel, terus diisi data. Kalau udah, nanti kita lanjut ke contohnya. Nah, di bodinya kita isi sesuatu. Oke, kita beri waktu 5 menit. Kalian coba bikin sebuah file HTML, bikin text script. Dalam text scriptnya bikin beberapa variabel berbeda. Isi tipe data integer, float, string, boolean, array, dan object. Tulis di sini ya. Buat file HTML, tambahkan text script di bodinya. Buat variabel JavaScript dengan data isi integer, float, boolean, array, dan object. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan coba sampai jam 9.27. Jadi itu.
Gimana? Ada yang udah berhasil atau tidak berhasil? Kalau nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang coba ya. Oke, udah sampai mana cobanya? Bagian mana yang susah? Di akhirnya pakai tanda kutip, maksudnya pakai tanda yang titik koma ya, yang seperti ini. Jadi zaman dulu banget pas JavaScript masih namanya LiveScript atau Mocha, aku nggak yakin ya, aku belum pernah pakai yang dulu banget. JavaScript harus ada titik komanya gitu. Tapi sejak dia berubah jadi JavaScript, ini udah nggak harus ada. Jadi bisa tulis, bisa enggak. Dibuat konsisten aja. Kalau kalian suka ada titik komanya, artinya satu baris code selesai. Semua barisnya tambahin. Jadi konsisten. Kalau nggak suka, ya jangan pakai sama sekali. Boleh. Ada beberapa bahasa pemrograman yang harus dipakaikan titik koma, menandakan satu baris code itu selesai. Ada juga yang nggak perlu pakai. Kalau JavaScript itu bisa dua-duanya, bisa pakai, bisa enggak. Yang lain gimana? Masih nyoba? Udah sampai mana cobanya? Bagian mana yang susah? Atau error apa yang didapatkan kalau ada? Oke, boleh. Kalau yang penasaran maksudnya apa dimasukin ke tugas kemarin? Di tugas kemarin kan kita punya beberapa HTML di sini. Kita bisa masukin barang-barang dari JavaScript-nya ke HTML-nya. Bahkan kalau misalnya
isi bodinya cuma script doang, nggak ada HTML-nya sama sekali ya, body kosong nih. Kita bisa isi menggunakan JavaScript. Kita bisa pakai, ini aku bikin script baru aja ya. Aku tutup. Document.write. Terus kita bisa isi, misalnya aku mau isi dengan, ini ada H1. Halo, ini JavaScript. Jangan lupa tutup H1-nya. Nah, itu kita bisa buka di File Explorer, kemudian filenya di browser. Ada isinya. Kalau kita inspect, HTML-nya cuma ada script. Loh, tiba-tiba ada H1. Karena kita suruh dokumen write. Tulis semua string yang ada dalam sini ke dalam HTML-nya. Ini kekuatan JavaScript ya, dia bisa mengubah HTML-nya. Dia bisa selangkah lebih lanjut lagi. Misalnya aku mau bikin sesuatu yang isi pakai variabel, bisa aja. Misalnya aku mau bikin ada H1, sudah kan ya. Terus ada P-nya diisi pakai JavaScript juga. P dengan ID content. Kita isi pakai JavaScript. Jadi kita bilang document.write ada P ID-nya content. Ya. Kalau kita lihat di hasilnya nggak ada yang berubah, iya kan kosong, tapi udah ada nih P content karena kita udah bilang aku mau nulis masukin P dengan ID content, jadi ada nih P dengan ID content. Jadi kita mau isi ke dalam isinya, kita bisa bilang let si P content ini mau bikin variabel adalah document.get element by ID content. Oke, masukin variabel seluruhnya, terus aku bisa ubah isinya. Aku bilang P content punya inner text atau inner HTML. Boleh inner HTML berarti kita bisa isi dengan tag HTML. Kalau inner text berarti kita isinya khusus bentuk string saja, atau integer atau float atau boolean, nanti di convert sama dia yang kita isi menjadi teks, menjadi string. Ini aku cobain inner HTML aja ya, coba aja sama dengan inner HTML nya kita isi, ini konten yang diisi dengan inner HTML ya, bisa terima tag HTML seperti A. Sekarang kita ke google.com ya. Nah, kita lihat tagnya kayaknya aku udah salah isi ya. Oh iya, aku salah isi, kurang kutiknya. Kalau salah dikit dia langsung nggak kelihatan, jadi ini sulitnya kalau mau paksa isi pakai si JavaScript. Tapi kalau benar semua dia muncul, tag HTML-nya bisa kebaca, dia bikin. Kalau kita lihat di sini bodinya, P-nya jadi punya text dan tag A. Kalau kita melakukan hal yang sama tapi dengan inner text,
Saya bakal tulis semuanya sebagai teks, termasuk enternya tadi. Karena aku enter nih, makanya dia bisa turun ke baris bawah. Ya. Jadi boleh kalian cobain. Salah satu dari dua ini dihapus ya. Apa bedanya inner text dengan inner HTML? Sekarang ini semua masih satu arah. Kita hanya menggunakan JavaScript untuk mengubah HTML. Dan kita juga bisa meminta interaksi dari HTML-nya. Misalnya terjadi suatu event di HTML-nya, kita bisa menjadikan itu trigger, menjadi pemicu untuk menjalankan satu set code di JavaScript-nya, bisa juga. Misalnya di sini aku kasih sebuah input. Mungkin aku taruhnya pakai JavaScript juga nggak apa-apa sih. Jangan deh, bikin bingung ya. Jadi mungkin aku bikin input di sini. Div sekalian form, nggak div aja deh, benar. Div label nama input juga teks. Oke. Button simpan. Terus setelah divnya ada UL, ada H2, kita bilang aja list nama. Terus ada UL dengan ID-nya. List nama. Oke. Ini aku udah siapin untuk apa? Supaya ada beberapa elemen HTML di sini. Taruh nama. Misalnya untuk waiting list misalnya ya. Ya. List namanya masih kosong. Kita pengen, oke, aku bisa isi namaku di sini. Andika misalnya. Terus klik simpan, dia muncul di list nama. Pengen ada interaksi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang dinamis di mana kita bisa mengubah input teksnya, kita klik buttonnya, dan kita mengubah HTML-nya. Berarti eventnya adalah saat kita klik. Saat kita klik terjadi sesuatu. Jadi di sini aku bakal tambahin event yang namanya onClick. Saat kita klik, kita mau melakukan sesuatu, kita mau tambah nama. Ini namanya membuat sebuah fungsi JavaScript. Ini aku buat scriptnya beda lagi ya. Samain semuanya juga boleh sebenarnya. Dan ini alasan dipindahin ke file lain tuh biar nggak berantakan seperti ini. Ini aku tutup protect biar kita nggak usah ngeliat code-nya banyak banget. Nah, ini cara tulis function di JavaScript. Kita bilang kalau buttonnya diklik, on-click, aku mau menjalankan fungsi tambah nama. Terus fungsi tambah nama kita bikin adalah untuk mau ngapain fungsi tambah nama ini. Aku mau ngambil dari input ini dan dimasukin ke dalam UL-nya dalam bentuk LI. Kita mau ambil dari input, caranya gimana? Ambil dari input, cara paling mudah kita kasih ID aja. Sama orang misalnya. Terus kita bilang, aku mau ngambil nama orang tersebut. Misalnya nama orang. Apa enaknya? N aja deh ya. NAM. Aku nggak pengen nama variabelnya mirip banget sama nama function dan nama ID-nya, nanti bingung. Kita kasih nama NAM aja. Terus kita bilang ini adalah nama orang yang ada di input itu di dokumen. Ya, elemen by ID. Nama strip orang. Karena ini input, kita bisa minta value. Tuh,
nama orangnya. Kemudian dimasukin ke dalam si UL. UL itu gimana cara ngambilnya? Sama. Dokumen, get element by ID, list nama, ini UL-nya, terus inner HTML-nya kita ubah, kita tambahin, bukan dihapus semua, tapi ditambahin sebuah teks baru, yaitu LI. Terus di tengah-tengahnya ada nama orang yang kita ambil tadi. Ini kalau susah, pokoknya panjang banget, kita bisa pindah-pindahin juga ke dalam beberapa variabel. Ini adalah input nama, ini juga bisa, kalau itu lebih mudah ya, jadi nggak panjang banget. Itu juga sama, kalau mau. Juga bisa kalau mau. Jadi satu elemen HTML masuk sebuah variabel, terus kita bisa panggil tanpa harus berkali-kali bilang dokumen get element by ID lalu ID tertentu. Nah, ini kita tambahin isinya sebuah LI. Kita lihat dulu hasilnya ya. Jadi yang dilakukan adalah event on click. Kalau diklik kita menjalankan fungsi JavaScript tambah nama. Fungsi tambah nama mengambil value dari input nama orang dan menambahkan ke dalam list nama punya inner HTML. Kita refresh dulu, jangan lupa. Kalau kita klik, dia ngambil hasil inputnya ini, masukin ke list nama. Bentar, tapi kok kosong? Nah, kenapa kosong? Karena kita tambahin cuma LI. Namanya mana? Nggak ditambahin. Ini perlu kita tambahin. Ini ada cara kerennya untuk tulisnya. Kita bisa pakai $, kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawalnya. Atau kita bisa pakai cara yang lebih jadul ya, yaitu kutipnya ditutup, selesain, di tengahnya ditambahin si namanya. Jadi ada dua cara. Salah satu boleh, yang coba-cobain aja, satu di komen, satu dipakai, yang lain di komen, yang lain dipakai. Kalau udah, ini sudah selesai. Jadi kita bisa isi macam-macam. Simbol juga bisa. Kenapa? Karena kita nggak ngecek sama sekali, pokoknya semua yang ditulis di sini masuk ke list namanya. Bisa ya, JavaScript bisa mengubah sebuah HTML dengan beberapa command. Kalau sudah, kalian boleh coba bikin sesuatu yang interaktif. Mau ikutin contoh yang kemarin boleh, mau ikutin contoh ini boleh. Nggak harus pakai input, bisa aja klik button terus nambah 1 atau nambah 10 atau kasih hasil lempar dadu, pura-pura dia jadi dadu, bisa juga. Dia bebas, kalian coba bikin sebentar. Pada eventnya menjalankan fungsi JavaScript-nya mengubah sesuatu di HTML ya. Oke, coba ya, balik ke kode ID sebentar. Setelah variabel ada tipe data, udah kita pelajari. Setelah tipe data ada function, udah kita pelajari juga. Oke, ini kayaknya event, jadi udah kita bahas barusan banget ya. Ini event.
kalau mau ada lebih penjelasan detailnya. Jadi aku mau kalian mencoba bikin HTML biasa, ada eventnya jalanin function JavaScript-nya mengubah sesuatu dari HTML-nya. Mungkin aku tulis di sini, kan buat HTML, ada event di sebuah HTML, eventnya trigger fungsi JavaScript, lalu fungsi JavaScript-nya mengubah tampilan HTML-nya. Kita coba sampai ini 948 sampai jam 10 ya. Oke, kalau ada error kabarin. Kalau udah selesai boleh jika kalian mau submit. Kalau ada apa-apa seperti biasa di chat ya. Kalau nggak ada yang chat berarti aku anggap nggak ada yang cobain. Belum ada yang komen ya, apa ini 1 menit sebelum jam 10. Bagi yang sudah mencoba, aja sudah dicoba dan sudah sejauh mana. Ada satu di Classroom, oke boleh. Mana lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita bikin file baru ya. Kita coba latihan lagi mulai dari awal. Kali ini aku bakal contohinnya dia dalam bentuk yang JavaScript-nya file terpisah. Jangan langsung begini, title. HTML udah ada body di bawahnya ada script. Script src main.js. Nah, itu aja. Terus nama filenya. Terus kita bikin filenya. main.js. Belakangnya JS. Ini JavaScript-nya. Terus bisa aku taruh sebelah-sebelahan kalau mau. Kayaknya enakan HTML kiri, JavaScript kanan. View-nya di WordWrap. Nah, lihat ya. Kita buat HTML, ada event di sebuah tag HTML, eventnya trigger fungsi JavaScript, dan fungsi JavaScript mengubah tampilan HTML. Mungkin kita bisa pakai contoh yang mengubah CSS kemarin.
Jadi cara bikinnya seperti di tempat pos latihan boleh. Kalau saking dari sana aku bisa akses filenya langsung terus lihat code-nya. Di submit, filenya makin banyak juga nggak masalah. Jadi dulu udah pernah submit, sekarang ditambahin file lagi, tambahin file, nggak masalah. Dikasih judul aja, ini latihan untuk apa, sesi berapa, atau temanya apa. Udah terus event apa yang mau dilakukan? Misalnya event hover, mouse-nya lewat, terjadi sesuatu, boleh. Kita bikin div, kita kasih ID-nya, ini adalah box, saya adalah box gitu. Terus aku pengen ada event kalau mouse-nya lewat ke dalam box ini. Jadi aku bilang on mouse enter. Aku mau ubah warna misalnya. Ya, itu JavaScript kita bilang function ubah warna. Aku mau ubah warna background box-nya. Boleh. Jadi kita bilang box-nya sendiri, lihat box adalah dokumen get element by ID. ID-nya adalah si box. Jadi kita ubah box-nya menjadi punya style, punya background color. Berubah, misalnya navy. Terus mungkin colornya white biar tulisannya kelihatan ya. Kita mengubah CSS milik elemen ID. Terus dia sekarang aku kasih sedikit CSS juga. Taruh aja di title ya, style ID box, height 300 pixel, width-nya juga 300 pixel, lalu background color-nya saya misalnya. Kita buka filenya, file explorer nih ya, latihan.html. Saya adalah box, mouse-nya masuk, berubah. Terus aku pengen kalau mouse-nya keluar, dia balik jadi warna biru muda lagi dong. Bisa-bisa aja. Berarti kita tambahin event on mouse leave, mouse-nya keluar. Kita mau ngapain? Kita mau ubah warna lagi, tapi balik ke awal. Kita bisa pakai fungsi yang sama kalau mau, bisa juga pakai fungsi yang berbeda. Kalau pertama kali bikin fungsinya beda-beda semua aja, biar nggak bingung ya. Balik warna bisa. Terus balik warna caranya hampir sama, ini ke copy, paste, balik warna, tinggal ubah warnanya aja, colornya jadi black dan background colornya saya. Refresh, berubah. Mouse leave-nya nggak ketiga, belum ke save ya file. Ini ya, kalau masih ada bulletnya di sini di VS Code, artinya file belum di save. Ini juga di save ya scriptnya. Oke, lagi. Tuh, bisa ya. Cara lainnya untuk efek ini bisa juga kita pakai efek yang namanya hover sebenarnya di CSS. Jadi CSS zaman sekarang makin maju juga, bukan JavaScript doang. Teknik yang bisa dilakukan di semua CSS terus bertambah. Contohnya efek kayak gini yang dulu harus pakai JavaScript, pakai if-ifan, pakai event ini, event itu. Sekarang ini bisa dibuat oleh CSS juga. Tapi tentu saja ada limitasinya. Yang bisa dilakukan CSS apa aja? Ya paling itu atau sedikit animasi ada. Sisanya interaksinya perlu kita atur dengan si JavaScript. Kalau udah, aku mau balik ke kode ID sebentar. Ini ada contoh ya, contoh event ini kalian boleh coba bikin kalau mau. Aku mau lanjut ke sini, JavaScript conditional.
Ini adalah kondisional. Kemarin kita ada sedikit cobain. Kondisional adalah konsep di mana kita menanyakan sebuah pertanyaan ke komputernya. Dan kalau pertanyaannya true, dia akan menjalankan seluruh code yang ada di dalam blok kode milik if-nya. Jadi ini grade A, variabel grade diubah isinya menjadi A, hanya terjadi kalau nilai di atas sama dengan 90. Kalau enggak, dia pergi ke blok berikutnya. Ada else, atau else if, atau nggak ada berarti ya udah dia ke baris berikutnya. Ya, komputer tuh bodoh, dia nggak bisa mikir kayak manusia. Kita harus kasih tau dia satu per satu. Lapar nggak lapar? Kalau lapar ngapain? Kalau nggak lapar ngapain? Kita coba bikin ya. Sekali lagi, hal yang beda lagi. Kasih nama conditional.html, type HTML, text HTML, namanya ada head, title, conditional JavaScript, body, script. Oke, scriptnya mungkin kita taruh di file terpisah ya, lebih rapi. Conditional.ps. Right. Terus mungkin kita mau bikin seperti yang dicontoh itu ya. Satu, input nilai, dapetin grade, jadi grading. Kita bilang ada di, mau bikinin ada label untuk nama muridnya, nama, input teksnya itu oke, BR, terus ada label, bilang sini nilai, input, terus type-nya yang number, terus aku kasih ID, ini adalah nilai, aku kasih nama input, depannya biar nggak lupa aja ya. Ini input nilai, ini ID-nya input dash nama. Kalau sudah, setelahnya kita taruh sebuah paragraf. Di sini aku mau kasih dia ID hasil, mungkin teks hasil. Nah, HTML-nya udah jadi. Kita buka di File Explorer, kemudian dari sini kita buka di browser. Ini bentuknya ya, nama nilai. Kayaknya aku perlu satu button juga ya, jadi selesai input nama dan nilai kita klik minta grade-nya, tambah satu button lagi. Ya, yang mau aku lakukan adalah setiap kali aku klik minta grade, dia kasih lihat di bawahnya murid dengan nama ini mempunyai grade berapa, nilai berapa, berarti grade-nya berapa. Nah, bagian awalnya itu masih nggak perlu kondisional, bagian awalnya masih seperti biasa. Kalau mau diklik ada sesuatu yang terjadi, berarti kita tambahkan event klik gitu. Klik berarti terjadi sesuatu. Di buttonnya kita bilang on click, kita bilang hitung grade. Nah, misalnya begitu ya. Oke, kalau sudah, fungsinya kita bikin di JavaScript-nya. Fungsinya mau ngapain? Fungsinya mau mengubah si teks hasil. Jadi mungkin aku bilang di sini let hasil adalah dokumen get element by ID teks hasil
ya. Terus hasil dot inner text-nya adalah ubah. Nah, kita gitu aja dulu ya. Jadi kita mengubah isi dari si P dengan ID text hasil ini. Setiap kali kita klik buttonnya, jalanin function hitung grade. Ya, button on click berarti buttonnya diklik, dia menjalankan sebuah function. Functionnya kita ngambil elemen HTML dengan ID text hasil ini, ya kita ambil, terus kita bilang isinya adalah ubah. Oke, jadi di sini kalau kita klik minta grade, dia mengubah isi dari paragraf kita dari kosong menjadi sekarang ada ubah. Jadi sampai sini masih seperti sebelumnya, belum pakai kondisional, belum pakai if ifan, nggak masalah. Kita lanjutin lagi. Sekarang aku isinya bukan pakai ubah doang, isinya pakai input nama muridnya. Oke, let nama muridnya adalah dokumen get element by ID. ID-nya adalah input nama, terus kita minta value-nya. Oke, terus sekarang hasil teksnya aku ubah dikit. Aku mau bilang murid namanya, terus aku pakai yang ini aja ya, dolar kurung kurawat nama murid. Di inputnya sekarang kita ambil juga, masuk ke variabel, terus inner text-nya milik si teks hasil ini, milik paragraf dengan ID teks hasil ini, kita ubah menjadi murid nama, terus nama variabel ini. Variabel ini isinya didapat dari HTML input dengan ID input nama. Jadi ini saling berinteraksi nih, JavaScript sama HTML-nya. HTML bilang, oke, kalau ada event buttonnya diklik, jalanin JavaScript-nya. Hitung grade. Di sini, JavaScript-nya ada ngambil elemen HTML nih 1, elemen HTML nih 2, terus elemen HTML ini, ya, yang tadi udah kita masukin ke variabel, kita mengubah elemen HTML tersebut, inner text-nya menjadi suatu value yang baru. Jadi dia ngambil HTML-nya, dia ngambilnya sekaligus seluruhnya, terus dia bisa manipulasi. Dia bisa ubah inner text-nya, dia bisa ngubah style-nya, dia bisa ngubah macam-macam. Kalau udah, kita bisa lihat hasilnya. Misalnya namanya sekarang aku isi. Kalau aku minta grade, dia bakal bilang murid nama Andi. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai. Kita bakal ambil ya, nilai muridnya didapatkan dari dokumen get element by ID. Kita mau ngambil elemen input nilai, kemudian kita ambil value-nya. Kalau sudah, kita tambahin aja di sini selain nama ini, kita bilang juga nilainya berapa. Oke, ini mungkin atas bawah lebih enak, enggak deh, nggak apa-apa, kiri kanan aja ya. Kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita lihat lagi. Sekarang kalau kita isi namanya dan kita isi nilainya juga, kita bisa minta grade-nya, dia bakal ngubah. Dia ngambil, oh ini Andi value-nya, oh ini 80 value-nya. Si paragraf ini kita isi. Murid nama Andi nilai 80. Terakhir, aku mau minta grade-nya. Berarti kita hitung grade-nya. Grade-nya berapa? Grade-nya kita mulai dari F untuk fail dulu. Terus nah, di sini kita harus menanya gitu, nanya. Kalau nilai muridnya, tergantung nilai muridnya, grade-nya bisa A sampai D gitu, A sampai F ya, A B C D E F, atau enggak A B C D F D ya, A B C D atau F.
Kita bikin dulu peraturannya apa. Misalnya A adalah 90 ke atas, B 80 ke atas, C 70 ke atas, D itu 50 ke atas. Lalu sisanya F. Kita bilang di sini kita menggunakan kondisional kalau nilainya lebih besar sama dengan 90, maka mau grade-nya adalah A. Terus kita bisa melakukan hal yang sama untuk 80 ke atas. Nah, masalahnya apa kalau kita pisah seperti ini? Dia bakal bilang, iya di atas 90, oke dia A. Iya di atas 80 juga, dia sekarang B. Nilainya 100, tetap dikasih B. Jadi biasanya kalau kita mengecek hal yang sama begini, kita nggak pakai beberapa if terpisah, kita gabungin, kita bilang else if. Kalau kondisi ini benar, kita lakukan yang ada di dalam kurung kurawal milik if pertama. Kalau enggak, kita bisa bilang else, kita bisa nanya lagi if. Pertanyaan berikutnya, kalau benar dia baru melakukan code yang ada di dalam kurung kurawal milik if-nya. Kita bisa sekali lagi untuk si C, dia nilainya di atas 70. Sekali lagi untuk si D, dia nilainya di atas 50. Terus sisanya, kita nggak usah nanya lagi, pokoknya kalau bukan ABCD dia F. Jadi sisanya kita bisa bilang F. Else ya grade-nya adalah F. Ini yang dimaksud dengan kondisional. Kita menanyakan satu pertanyaan, jawabannya true atau false. Kalau true, code yang ada di dalam kurung kurawalnya dia jalanin. Kalau enggak, dia tidak jalanin, dia ke step berikut, ya ke else. Kalau nggak ada else, ya dia langsung keluar. Tuh. Ini aku tambahin sekali lagi ya, murid ini. Nama, nilai, grade. Jadi sekarang kita punya aplikasi web di mana kita bisa input nama orangnya, terus nilai dia, terus minta grade, dia bakal kasih tahu grade berapa. Terus kita bisa cobain orang lain lagi. Terus mungkin kita pengen ini kalau udah dapet grade-nya di save dong ke list kayak tadi gitu, biar makin lama kita input macam-macam makin banyak, bisa. Atau kita kalau klik button ini isinya kehapus dong, kok aku bisa minta grade yang sama berkali-kali, bisa juga. Jadi apapun yang kalian mau lakukan dengan websitenya, interaksinya seperti apa, itu bisa gitu dilakukan oleh si JavaScript-nya. Oke. Itu untuk contoh kondisional. Ini ada contohnya ya. Terus ini check grade juga ada contohnya. Kalau udah, terakhir sih kita mau cobain looping, tapi mungkin kalian boleh coba latihan bikin yang check grade ini aja. Jadi lebih simple dikit ya, nilai, isi angka, button check grade, terus kasih lihat ABCD-nya itu. Code-nya ada di ini dia. Oh, dia nggak tulis code-nya. Oke. Kalian coba bikin. Seperti biasa kalau ada masalah ditanya. Kita belajarnya nggak sampai get data dari table SQL. Benar, kita nggak sampai back end, kita di front end doang. Jadi kita belum menyentuh database. Jadi ya, masih banyak yang bisa kalian pelajari lanjut. Ini cuman front end, HTML, CSS, JavaScript. Nanti kalau mau disimpan datanya dalam jangka waktu yang lebih lama, kalau sekarang ini datanya semua data yang kusimpan di front end, kalau di refresh dia balik lagi ke awal. Kalau udah punya back end, udah punya database, harusnya datanya bisa kita simpan, nanti kita loading lagi gitu kan. Itu belum diajarkan di
kelas ini. Kalian coba bikin ini, beri waktu sampai jam 10.30 ya, sampai jam 10.30. Ikut sampai jam 10.30. Hilang dia, nggak bisa ditulis di sana. Jadi aku tulis di sini aja ya. Terus nanti aku tanya juga siapa yang udah selesai, siapa yang belum. Kalian mau update di latihan, submit code-nya juga boleh. Pokoknya yang penting harus dicoba. Kalau nggak dicoba, berarti belum belajar. Ya, nggak ada orang yang bisa jadi web developer hanya dengan pasif nonton aja. Nonton 100 video tutorial berbeda, langsung bisa? Nggak ada. Harus beneran dicoba, bikin 100 website berbeda, baru bisa gitu. Jadi developer bikin website. Tiap kali bikin, dia ada cobain hal baru, dia ada nemu error, dia ada benerin errornya. Lama-lama jadi jago. Jadi harus dicoba. Ini di kelas pun cuman kita coba sekali 2 kali, itu kurang kalau mau jadi profesional ya. Yang namanya profesional tiap hari bikin kan. Kalian perlu tambahin waktu personal sendiri untuk latihan kalau beneran ingin menjadi seorang web developer. Oke, dicoba, beri waktu. Kalau kurang waktunya, bilang juga nanti boleh ditambahin waktunya, atau kalian boleh selesain di luar jam kelas, terus submit juga, minta feedback juga boleh.
Oke, gimana? Lihat ada yang bikin berapa orang. Ini kosong ya, nggak ada isinya. Kenapa di submit nggak tahu. Ini bukan hari ini punya, ini juga bukan, ini hari ini punya. Oke, jadi lihat yang coba sejauh ini baru 1 orang ya, yaitu cobain ya kondisional, JavaScript, HTML, CSS. Kalau nggak dicoba nggak bisa, gitu aja sih. Ini konsep looping yang kemarin kita bahas sedikit, melakukan hal yang sama berulang kali, bisa dilakukan dengan komputer dengan sangat cepat. Jadi kita bisa membuat JavaScript melakukan hal yang sama berulang kali. Dengan banyak kali kita bisa. Kayak loop 1000 kali, dalam sepersekian detik dia langsung bisa. Nah, untuk contohnya, kita bisa print 1000 kali, atau aku lebih suka biasanya ada sedikit ceritanya ya, apa yang sedang mau kita lakukan nih. Misalnya ini, print makanan kesukaanku. Kita bisa bikin website seperti itu untuk nge-print makanan kesukaan. Looping.html dan looping.js. Oke, ini split right, ini sebelah kanan, view-nya WordPress, HTML-nya seperti biasa, doc type HTML, HTML tag, head, title, looping.js, kemudian body, lalu kita kasih scriptnya diambil dari looping.js. Yang mau dilakukan di sini satu button untuk bilang saat diklik button ini aku pengen print. Di sini kita bilangnya print makanan favorit. Oke. Terus di sini aku mau taruh tempat untuk nambahin elemen-elemen tadi, kan dia nambahin 1, 2, 3, 4, 5 makanan atau lebih gitu kan. Aku bikin sebuah URL untuk bisa taruh di dalam sana, jadinya tempat makanan. Nah, di scriptnya kita bikin function print. Oke, di dalamnya code-nya kita minta tempat makanannya. Jadi kita kasih TA aja ya, TA untuk tempat makanan, dokumen get element by ID tempat makanan. Oke. Terus kita perlu simpan makanannya juga, karena ada banyak, aku taruh dalam sebuah array. Adalah kurung kotak, soalnya aku suka makan pizza, kemudian juga suka nasi bakar, kemudian juga suka ayam goreng. Di sini karena banyak, tulisnya seperti ini juga boleh ya, tulisannya atas ke bawah begini. Terus mungkin berikutnya aku mau bikin ada roti coklat, dan ada apa lagi, terong ya, itu ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 barang. Mau kita masukin ke dalam UL-nya ini ya, tempat makanan. Kita mau bilang ke dia untuk setiap makanan di dalam makanan favorit, kita tambahkan 1 li ke dalam UL-nya.
Untuk setiap makanan, cara bikinnya gimana? Kita pakai loop. Kalau loop untuk setiap makanan, kita bisa pakai for of. For makanan of, makanan favorit. Kesininya jangan lupa dikurung, kurung perawat. Oke, untuk setiap item dalam array makanan favorit, kita mau nambahin ke si tempat makanan ini. Dokumen get_element_id tempat makanan, HTML-nya bertambah. ca.inner_html bertambah, mau tambahin li dan nama makanannya di dalam. Nah, udah, kita bisa lihat hasilnya. Ada satu button aja, namanya pilih makanan favorit, print makanan favorit. Kalau diklik, dia keluar semua. Ya, untuk setiap makanan yang ada, kita nambahin 1 li. Jadi karena ada 5 makanan, dia nambahin 5 li-nya. Jadi kalau misalnya kita hapus 1, ya udah sekarang jadi 4, nggak masalah. Oke. Ini contoh looping, ini for of, ada banyak cara looping lainnya. Misalnya aku copy aja ya, ini tempat makanan 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Dengan teknik looping yang berbeda-beda, index while index masih di bawah makanan favorit .line. Ini yang kedua. Teknik kedua kalau pakai while loop, dan teknik ketiga kalau pakai for loop yang bukan for of. Jangan lupa index. Ini yang ketiga. Ini 3 teknik berbeda, sama aja, kalian boleh pakai yang manapun, semuanya untuk ngeloop. Ini ngeloop selama indeksnya, angka indeks kita ini di bawah panjang makanan favorit, selama dia di bawah 4. Kita pilih satu makanan, dari array ini kita minta indeksnya, kan dia mulai dari 0 nih. 0 berarti yang pertama pizza. Tambahin ke dalam inner HTML-nya si UL yang nomor 2 ini, terus indeksnya nambah 1. Di indeksnya 1. Dan nanya lagi, masih di bawah length-nya nggak? Masih di bawah 4 kan? Masih. Dan lagi nambah 1. Ini melakukan hal yang sama seperti while di atas, tapi bagian let index sama dengan 0-nya, pertanyaan if-nya ini apakah indeks di bawah length-nya dan indeks plus-plusnya semua digabungin di atas sini. Let i adalah 0, titik koma, ini pertanyaan if-nya, titik koma, i plus-plus. Jadi ini kayak shortcut untuk nulis while di atas 3 baris, semua digabungin di satu di kepalanya. Tiga-tiganya efeknya sama persis. Tunggu, belum kursiv ya. Wah, ada bedanya ya. Oke. Terus ini dia terakhir latihannya. Sebelum kita tutup kelas hari ini, coba latihan bikin while loop atau for loop. Menampilkan pesan yang sama aja berulang kali. Jadi pesannya ngambil dari
HTML dokumennya, dokumen get element by ID, ini inputnya punya ID-nya apa, dot value, terus ini berapa kalinya kita ngambil dari input number yang kedua ini, dokumen get element by ID, ID input ini apa, dot value juga, terus kita bikin loop dari angka 0 sampai angka berapa kalinya. Untuk setiap angka kita tambahkan satu LI ke dalam sebuah OL ya, dia soalnya 1, 2, 3, berarti dia pakainya OL. Di sini ada step by step-nya juga. Oke, kalian coba kerjakan. Kalau ada masalah, kabarin. Jadi bisa dibahas di kelas. Let's ulang. Ini jam 10.42, coba aku beri waktu sampai 10.05 WIB ya. Iya kan? Sampai jam 10.55 WIB. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja. Kalau enggak, kita tutup kelas hari ini. 10, 11, 9, 10, 11 ya.
Oke, udah jam 10.55. Bagaimana progres kalian dalam mencoba membuat ini? Ada yang mencoba sudah berhasil, ada yang mencoba tidak berhasil, gimana? Sekali lagi ku ingatkan ya, kalau nggak dicoba nggak akan bisa. Berapa banyak pun code yang kalian tonton, tutorial, ataupun code yang di download, kalau nggak dicoba bikin sendiri, nggak akan pernah bisa. Oke, ini sesi 5, kita sudah selesai mempelajari konsepnya JavaScript, function, dan event di HTML, gimana cara nyambungnya ke JavaScript, teknik kondisional, dan teknik looping. Di sesi 6 di hari Senin, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang manipulasi HTML, namanya DOM ya. Tadi kita pakai teknik manipulasi HTML, pakai dokumen, dot, atau sesuatu, ini suka disingkat namanya jadi DOM. Panggilannya doang, kalau kalian Google DOM, dia juga bakal kasih tahu HTML DOM. HTML DOM adalah cara untuk mengakses HTML, dokumen objek model. Caranya adalah ini ya, methods ya. Step berikut, kita pakai dokumen get element dengan ID tertentu, terus kita ubah isinya. Jadi di sini ada tutorialnya juga beserta contoh-contohnya. Kita bisa ngambil elemen sebenarnya pakai ID, pakai nama tag-nya juga bisa, pakai nama kelas juga bisa. Terus atributnya bisa diubah-ubah. Selain inner HTML, ada inner text, ada style, ada atribut tertentu, misalnya image atribut src-nya mau kita ubah supaya dia mengubah gambarnya. Tiap kali kita klik button dia mengubah gambarnya, bisa aja, nggak masalah. Terus mungkin untuk weekend kalau iseng kalian boleh coba bikin sebuah halaman HTML yang extra weekend, bikin halaman HTML yang ada satu gambar dan satu button. Jika button diklik, gambarnya berubah. Oke, kalian boleh coba bikin. Nanti kalau sempat aku bikinin contoh code-nya, terus sebelum hari Senin, berarti hari Minggu sore gitu, aku post contoh solusinya ya. Untuk solusi bisa aku post weekend ini atau bisa kita bahas di kelas berikutnya ya. Ini jam 10 sampai jam 12 begitu. Ini kembali ke jam biasa. Aduh, sorry. Terus untuk demo code hari ini, zip aja, notesnya nggak usah. Bukan open zip kok, zip. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Senin.